We sing your goodness, Lord. We sing your goodness. I love you, Lord, for your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sing it all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. We believe you, Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord, for your love, Jesus, your faithfulness. We know you're good, you are good, you are good. We praise your name. We sing your goodness. We live here, faithful Lord. You are good. We sing you are good. We know that you are good, and you will always be good for us forever. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, your goodness is running
is running after me. My life laid down and surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh Jesus, your goodness is running after me. My life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Sing it all my life. It's all my life you have been faithful. We thank you, Lord. It's all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'll sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Faithful Lord, we thank you. so good.
so good to me. Thank you, Lord. Oh, You're so good. hallelujah. You're so good. So good. You're so good. So good. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kalian boleh lagi bersama-sama Tuhan, kalian boleh lagi Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan. Kalian boleh lagi berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kalian mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kalian mau memulai acara kebaktian kami pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang mau bertahta di atas setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan yang melayakkan Tuhan setiap kami. Tuhan yang mau kasih kami hati, kasih kami mulut Tuhan, yang mau memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saudara semuanya siap memuji nama Tuhan? Amin. Mari kita sama-sama pujikan nama Tuhan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sing it, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Saya percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Buat saya, buat teman-teman di sini, dan juga buat kalian yang sedang menonton kebaktian pada sore hari ini. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa Tuhan adalah kota benteng kita. Tuhan adalah gunung batu kita, Mazmur kita.
Dan di saat-saat seperti inilah kuasa Tuhan semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Di saat kita lemah, di saat mungkin pekerjaan kita sepi akhir-akhir ini. Tapi di situlah kekuatan Tuhan semakin dinyatakan dalam hidup saya, dalam hidup kalian, dalam hidup kita semua. Yang menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan. Yuk. 1, 2, 3, 4. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Parararapa, 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 haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala hal. Kami sungguh bersyukur, kami masih memiliki Allah seperti Engkau. Yesus, Allah kami yang hidup. Allah di atas segala Allah.
Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Biar Engkau yang melihat setiap kami Tuhan saat ini. Di masa-masa kami di rumah. Mungkin kami sendirian di rumah. Atau kami memiliki banyak waktu di rumah. Apa yang kami lakukan Tuhan? Biar setiap kami semakin hari semakin mencintai akan Engkau lebih lagi. Menyediakan waktu yang lebih untuk bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab disitulah letak kekuatan kami Bapa. Jangan sampai dari mulut kami keluar satu sungut-sungut. Dari hati kami keluar kekhawatiran. Tapi biarlah dari mulut kami keluar pujian. Dari hati kami keluar satu penyembahan yang baik. Bahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Mari bertahtalah dalam hati kami. Bertahtalah dalam hidup kami. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu, satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagi, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Hanya Engkau dalam hatiku, memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih jiwaku, bagai jiwa. Kami aman Tuhan di dalam Engkau. aman di bait-Mu. Satu asa di dalam hidupku, bersamamu sepanjang masa. Yang ku puja hanya dirimu,
selalu setia. Amin. Menopang dan menjagaku senantiasa. Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan. Mari berkuasalah, bertatalah dalam hidup kami. Oh, Engkau sumber kekuatan kami. Yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang kami Tuhan. menopang dan menjagaku senantiasa. Dalam mata kaya lama Hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahan telah bertanda di hatiku. yang kupuja hanya dirimu satu, yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Ya Yesus, ya Tuhan, dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku, karena dirimu dan kemurahan-Mu telah bertata di hatiku. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Mari kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan ada kata mengeluh sore hari ini. Karena setiap kita dicintai Tuhan. Setiap kalian dicintai Tuhan. Setiap kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Mari kita mau sembah terus. Haleluya.
merasakan kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami, menjamah setiap kami. Mari bersyukur, bersyukur, bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukurlah patahkan ayah nama sekinar. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau, lebih dari segala yang. Mari nyatakan di hadapan Tuhan kerinduan setiap kalian. Lebih dalam lagi Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, ya Tuhan. Lebih dalam ku cinta Kau, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Sekali lagi katakan, ku mengasihi-Mu. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. Terima kasih sudah mau hadir Tuhan untuk setiap kami. Walaupun secara jasmani kami tidak bertemu satu sama lain, tapi secara roh kami bersatu Tuhan Yesus. Kami sama-sama menyembah Engkau. Kami sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik. Kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga yang menjamah semua orang yang menonton, yang melihat kebaktian ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu
sama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik untuk setiap kami. Thank you Jesus. Thank you so much. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku. Jumpa lagi kita dalam kebaktian kaum muda. Ya, walaupun dalam cara streaming, tetapi saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Dia sungguh masih mengasihi kita dan Dia tetap Bapa yang baik. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang the Lord's Prayer. Mungkin kita sudah sebagai orang Kristen sangat-sangat menghafal dan tahu sekali tentang the Lord's Prayer ini, atau di dalam bahasa Indonesia kita biasa mengistilahkan doa Bapa kami. Dan di sekolah minggu atau di beberapa gereja selalu menaikkan doa ini dengan dihafalkan setiap kali kebaktian. Tentu itu tidak salah, tetapi doa Bapa kami bukan dimaksudkan untuk sekedar satu doa yang dihafalkan, atau bahkan di beberapa tempat orang-orang Kristen memakainya seperti mantra. Jadi ketika mereka melewati atau menghadapi sesuatu yang menakutkan dalam hidup mereka, kemudian mereka cepat-cepat melafalkan doa Bapa kami ini. Dan itu jadi seperti mantra begitu untuk mengusir setan atau apa. Nah, Putra Manusia Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6 ini mengajarkan tentang doa bukan untuk sekedar dihafal, tetapi ini adalah satu pattern, satu model yang ada begitu banyak kebenarannya dan Tuhan ingin ajarkan kepada kita, umat ketebusannya, supaya kita memiliki satu model doa yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebelum masuk di dalam poin per poin mengenai doa Bapa kami ini, saya rindu untuk kita sungguh-sungguh mengerti tentang doa. Seringkali orang menyalahgunakan atau memanipulasi doa ini menjadi sesuatu untuk memaksa Tuhan. Membuat Tuhan seolah-olah menjadi pesuruh manusia. Aku mau ini, kami mau ini Tuhan. Dan Tuhan harus kerjakan, Tuhan harus beri itu. Itu jadi sesuatu yang enggak benar, yang salah. Doa bukan seperti itu. Doa dimaksudkan untuk menjadi satu hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Dan doa bukan untuk memaksa Tuhan memenuhi apa yang menjadi kemauan kita. Saya rindu untuk berbagi tentang hal ini, yaitu doa. Di dalam bahasa Indonesia DOA, doa. Itu kalau saya boleh membuat satu akronim begitu ya. D itu dialog begitu seraya. O-nya itu orang dan A-nya itu Allah. Jadi doa itu adalah dialog kita manusia dengan Allah. Bukan monolog, tetapi dialog. Ada satu percakapan yang intim, yang dekat antara kita manusia dengan Allah. Kita boleh memang menaikkan permohonan kita, menaikkan setiap
keluhan-keluhan yang kita tahu bahwa kita tidak mampu sebagai manusia untuk mengatasi hal-hal itu. Dan hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong kita menyelesaikan kita. Iya, itu betul. Tetapi bukan berarti kita harus paksakan kehendak atau kemauan kita. Mari kita sama-sama belajar mengenai pola tentang doa ini di dalam Matius pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Begini firman Tuhan, saya akan bacakan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, ini satu patron atau model doa yang begitu sempurna yang diajarkan oleh putra manusia Yesus kepada kita umat ketebusannya, supaya kita memiliki satu pola yang benar atau model yang benar ketika kita datang menghampiri Allah di dalam doa yang kita naikkan. Dan kita perlu mengerti bahwa doa ini bukan menjadi satu yang liturgis yang harus jadi satu kewajiban. Tetapi kita perlu mengerti Yesus memaksudkan ini untuk doa itu sebagai sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Semua orang Kristen sudah mengerti istilah ini. Doa itu adalah nafas bagi orang Kristen. Jadi kita perlu mengerti bahwa ini Yesus ajarkan kepada kita supaya ini menjadi sesuatu lifestyle, gaya hidup yang dimana kita butuh satu hubungan yang dekat dengan Allah kita. Itu sebabnya di kalimat yang pertama dikatakan Bapa kami yang di surga. Tidak ada satu agama pun di atas muka bumi ini, bahkan bangsa Israel itu tidak pernah menyebut Allah mereka dengan istilah Bapa. Dan di sini sungguh luar biasa. Yesus mengajarkan kepada kita umatnya bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Bapa yang begitu baik. Saudara, ini satu hubungan yang begitu dekat yang semua manusia mengerti. Tidak ada satu anak yang tidak mengerti bahwa bapaknya itu begitu baik. Yang bapaknya itu begitu dekat, begitu mengasihinya. Dan di sini Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Kita memiliki satu Bapa, seorang Bapa yang baik di dalam surga. Di dunia kita punya pemimpin, kita punya penguasa. Tetapi kita punya Bapa di surga. Kita tentu punya Bapa di dunia. Dan kita tahu kebaikan orang tua kita, Bapa kita. Dan lebih dari itu, kita punya Bapa di surga yang sungguh-sungguh mengasihi kita, yang lebih dari siapapun di atas muka bumi ini. Dia Bapa yang sungguh baik. Biarlah kita sungguh-sungguh mengerti bahwa kita tidak sendiri. Kita punya Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi kita. Biarlah malam hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita dipelihara oleh Bapa yang baik, yang mengerti bahkan sebelum kita naikkan doa kita. Dia sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya sebagai seorang ayah, saya berusaha mengerti dan berusaha bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan untuk anak-anak saya. Bahkan saya berusaha melindungi dengan semampu saya, anak-anak saya, keluarga saya. Tetapi Allah yang kita sembah
sebagai Bapa, lebih dari semuanya itu. Dia Bapa yang sungguh-sungguh peduli, yang sungguh-sungguh mengasihi, lebih daripada Bapa di dunia ini mengasihi anak-anaknya. Biarlah kita sadari itu sungguh-sungguh. Dan malam hari ini kita akan melihat mengapa kita bisa memanggil Allah yang begitu mulia. Dia Raja surga. Kita boleh memanggil dia Bapa yang di surga. Di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama di ayatnya yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi semua orang yang menerima dan percaya di dalam nama Yesus diberi hak. Ya, di terjemahan kalau kita lihat dalam English Bible dikatakan right, itu hak. Jadi kita ini punya hak, diberi hak istimewa untuk menjadi putra-putra Allah, sons of God, putra-putra Allah. Betapa satu hubungan yang begitu mulia, yang begitu berharga, yang begitu intim kita miliki. Kita ini putra-putra Allah, kita panggil Allah sebagai Bapa. Biarlah kita sungguh-sungguh hargai ini. Kita sungguh-sungguh ngerti bahwa kita punya kesempatan untuk menghampiri Allah dan memanggil dia Bapa. Di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8 di ayat yang ke-15 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara lihat, jadi kita mengerti sekarang bahwa karena kita percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, maka Roh Kudus yang ada dalam kita itu memberi kita satu peneguhan untuk kita memanggil Allah kita Aba, Bapa. Betapa suatu hubungan yang begitu intim, begitu dekat, Tuhan itu rindukan untuk kita ngerti dan untuk kita jalani dalam hidup ini. Sehingga kita bukan lagi jauh dari Tuhan. Seperti beberapa kepercayaan-kepercayaan yang lain, mereka begitu jauh seolah-olah dengan Allahnya. Tetapi kita ditebus oleh darah Yesus. Dan kita memanggil Allah Bapa. Apakah kita mempercayai ketika kita berseru, Bapa kami yang di surga? Seringkali itu cuman hafalan. Saudaraku, jangan kita jadi orang-orang Kristen yang cuman hafalan. Tapi kita belajar untuk sungguh-sungguh ngerti. Kita nangkep ini sungguh-sungguh sampai dalam roh kita sadari itu. Bahwa kita punya Bapa yang sungguh baik. Yang mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dan kalau kita percaya bahwa Bapa, kita punya Bapa yang di surga. Itu artinya apa? Artinya kita itu mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu artinya kita percaya bahwa kita punya Bapa yang di surga yang mengasihi kita. Kalau kita tidak pernah mempercayai firman-Nya atau kita masih meragukan firman yang keluar dari mulut Allah, saya khawatir kita belum sungguh-sungguh ngerti tentang kebenaran ini. Kita punya Bapa yang di surga. Malam hari ini, biarlah kita sungguh-sungguh disadarkan betapa Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita mengerti bahwa kita punya Bapa. Apa buktinya? Yaitu kita mempercayai setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa buktinya bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya? Kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, bagaimana kita bisa mempercayai firman-Nya? Saudaraku, malam hari ini biarlah saudara yang sudah lama mungkin tinggalkan
pembacaan Alkitab, saat teduh, bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini kita diberi kesempatan, ada blessing in disguise ya. Walaupun mungkin memang kita kurang nyaman rasanya saudaraku ya, kita harus ada physical social distancing. Kita harus lebih banyak tinggal di rumah. Mungkin ada perasaan mulai jenuh, ada mulai perasaan bosan. Tetapi ini kesempatan untuk kita bisa tebus waktu. Kita punya lebih banyak lagi untuk kita bisa masuk di dalam hadirat-Nya. Kita makan firman Tuhan. Kita isi hidup kita dengan firman itu lebih lagi. Untuk kita ngerti janji-janjinya. Untuk kita ngerti rencananya dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengatakan Bapa kami yang di surga, kita sungguh-sungguh mempercayai firman-Nya iya dan amin. Dan kita imani firman-Nya itu menjadi bagian dari hidup kita. Firman-Nya boleh menjadi daging dalam hidup kita. Bukan cuma sekedar satu slogan atau suatu yang hafalan Bapa kami yang di surga. Saudara, ini poin yang pertama, biarlah kita sungguh-sungguh tangkap kebenaran ini. Di bagian yang berikutnya Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ketika kita berdoa, Yesus mengajarkan poin yang pertama itu untuk kita respect, untuk kita sungguh-sungguh menghormati, menghargai, memuliakan Tuhan terlebih dahulu. Bukan menaikkan permohonan, permintaan, keinginan-keinginan kita. Seringkali tanpa kita sadari sebagai orang Kristen. Ketika doa dinaikkan dan kita munculkan satu daftar di hadapan Tuhan. Aku perlu ini Tuhan. Kasih ini ya Tuhan. Beri ini ya Tuhan. Tolong ini ya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu suatu yang bisa kita paksa untuk harus mengerjakan atau memenuhi apa yang menjadi daftar kebutuhan-kebutuhan kita. Begitu. Tetapi Putra Manusia Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Karena dia tahu, dia sungguh-sungguh mengerti bagaimana menghormati, respect kepada Bapanya. Dan itu diajarkan kepada kita. Dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa artinya ini? Dikuduskanlah namamu. Saudara, kita perlu mengerti bahwa inilah nature-nya Allah. Allah yang kita sembah itu memang hakikatnya yang paling hakiki itu adalah kekudusan ini, kesucian ini. Dia suci dari awal sampai kepada kekekalan. Bukan seperti kita. Kita tadinya manusia berdosa, ditebus oleh darah Yesus. Dan kita menjadi umat yang disucikan oleh Tuhan. Dilayakkan menjadi pribadi yang disucikan, dikuduskan di dalam darah Yesus. Tetapi Allah berbeda, itulah nature-nya. Memang dia pada hakikatnya adalah suci. Di dalam kekudusan, suci. Dan suci itu sebabnya keempat makhluk yang disebutkan di dalam Wahyu pasalnya yang keempat, itu siang dan malam mereka sujud menyembah kepada Allah. Dan yang keluar dari mulutnya mengatakan kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa. Secara tidak henti-hentinya siang malam itu yang keluar. Kudus, kudus, kuduslah Allah yang maha kuasa. Biarlah kita mengerti ini sungguh-sungguh bahwa Allah yang kita sembah, Bapa kita yang baik itu adalah Bapa yang kudus, yang suci. Tidak sama seperti Allah-Allah yang palsu yang lain. Allah yang sejati yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan, itu adalah Allah yang kudus. Allah yang palsu tidak punya kekudusan di dalamnya. Dan kita melihat seringkali iblis itu meniru cara kerja Allah. Dan manusia banyak yang tertipu oleh tipu muslihatnya. Tetapi ada satu yang tidak bisa dimanipulasi oleh iblis, yang tidak bisa di copy paste begitu sama iblis. Seolah-olah
ini tentang kekudusan. Kekudusan Allah tidak bisa ditiru oleh iblis atau tidak bisa dipalsukan oleh iblis. Iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, tetapi dia tidak punya kekudusan ini. Bila kita sungguh-sungguh mengerti dan apa yang perlu kita responi dari dikuduskanlah namamu ini. Saudaraku, ketika kita datang menghampiri Allah, biarlah kita terus ingat apakah hidup kita sudah ada di dalam kekudusan. Di dalam surat Petrus, 1 Petrus 1 pasal yang pertama ayatnya yang ke-15 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat yang terkenal di dalam 1 Petrus ini adalah kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu mungkin kita sering hafal. Tetapi ayat ini biarlah mengingatkan atau mengevaluasi kita bahwa Tuhan rindu untuk seluruh hidup kita jadi kudus. Sama seperti Dia yang memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu adalah kudus. Kita juga membawa hidup kita dalam kekudusan. Kita sudah diajarkan di gereja ini tentang MAK. Dahsyat itu saudara ya. Jadi kekudusan itu di mana saja, itu M itu di mana saja kita kudus. Entah kita di gereja mungkin gampang kita jadi kudus di gereja. Tapi bagaimana ketika kita ada sendirian di dalam kamar? Ketika kita sendirian di satu tempat yang gak ada orang lihat, gak ada orang kenal dengan kita. Apakah kita tetap jaga kekudusan kita di hadapan Allah? Kemudian apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita katakan. Apakah itu tetap ada di dalam kekudusan Tuhan? Kemudian kapan saja. Kapanpun itu. Apakah kita tetap menjaga kekudusan Tuhan di dalam hidup kita? Dahsyat itu ya, DSY. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Bukan cuman yang dulu, tapi sekarang, bahkan angan-angan kita yang akan datang, itu tetap kita jaga terus hidup kita yang akan datang di dalam kekudusannya. Biarlah ini sungguh-sungguh menjadi satu patron, menjadi satu model di mana ketika kita datang menghampiri Allah, bukan dengan karena kita merasa bahwa Allah itu kan Bapa kita, lalu kita menjadi sembrono begitu saudaraku ya. Mungkin kalau boleh pinjem bahasa orang Surabaya bilang, karena begitu dekatnya hubungan itu lalu jadi ngelamak, saudara tahu ya, jadi mokong begitu, tidak respect lagi kepada Allah. Tetapi lewat doa ini, doa Bapa kami ini, kita belajar, kita diajari untuk mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dan Dia mau untuk kita juga kudus. Dan kita menghampiri Dia dalam kekudusannya, dalam kesuciannya. Ya, saya tahu bukan dengan kesucian kita, tetapi lewat kuasa darahnya dan lewat firman-Nya kita setiap kali kita disucikan, kita diingatkan angan-angan pikiran hati kita untuk terus dicocokkan di dalam kesucian Tuhan. Kita lanjutkan ke poin berikutnya. Datanglah kerajaanmu. Ini berbicara tentang bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang baik yang kita punya di kerajaan surga itu adalah Dia adalah Raja surga. Dan Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Raja surga ini
bukan hanya raja di surga, tetapi juga raja di dalam hati kita. Selama ini siapa yang menjadi raja dalam hidup kita? Apakah kita sendiri, kita beraja dalam hati kita, dalam hidup kita? Ataukah kita sudah menjadikan Allah kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus Tuhan sebagai raja dalam hidup kita? Biarlah malam hari ini kita diingatkan bahwa kita bukan raja dalam hidup kita, tetapi kita harus tundukkan diri kita kepada Allah yang mengasihi kita. Dia raja dalam hidup kita. Bukan hobi kita, bukan keinginan-keinginan kita, bukan pekerjaan kita, karir kita, atau anak, atau istri, atau suami yang menjadi raja kita. Biarlah ini sungguh-sungguh kita tangkap baik-baik dan kita ngerti bahwa Tuhan rindu untuk Dia menjadi raja dalam hidup kita. Dan ketika kerajaannya datang, kita sudah belajar dalam kitab Injil, kalau kerajaan Allah datang, itu artinya pekerjaan iblis itu dihancurkan, pekerjaan iblis dipatahkan. Hal yang sama di dalam hidup kita. Kita memiliki kerajaan Allah dalam hidup kita. Apakah pekerjaan-pekerjaan dosa itu sudah dimatikan dalam hidup kita? Di dalam angan-angan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita. Biarlah sungguh-sungguh ini kita alami. Bukan cuma sekedar hafalan dari doa Bapa kami, tetapi ada kuasa yang kita alami. Kerajaan Allah, Allah menjadi raja dalam hidup kita. Dan itu kuasa boleh mengalir lewat hidup kita. Dan orang-orang yang di sekitar kita juga boleh merasakan dalam pelayanan kita. Kita bawa kuasa kerajaan ini. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita terampil, skillful, kita biasa melayani. Tetapi ada kuasa dari kerajaan Allah yang kita bawa. Poin berikutnya kita lihat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Putra Manusia Yesus mengajarkan sebelum kita naikkan permohonan doa-doa kita, untuk kita ngerti bahwa kita perlu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kita diajarkan untuk jadilah kehendakmu. Jadi bukan kehendak kita. Seringkali dalam doa-doa kita mendikte Tuhan dengan begitu detail. Tuhan, aku mau begini Tuhan. Ya, aku butuh ini. Seperti ini Tuhan. Besok ya, jam sekian harus ada. Wow, begitu detail kita menyuruh Tuhan dan itu jadi kehendak kita, harus jadi. Tetapi kita diajari lewat doa Bapa kami ini bahwa bukan kehendak kita, tetapi kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Biarlah kita mau belajar untuk ketika kita naikkan doa-doa kita, itu semua permohonan kita itu cocok dengan kehendak Allah. Bukan suatu permintaan atau permohonan yang ngawur, yang pasti Tuhan tidak akan dengar. Tetapi satu permohonan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tidak keberatan kita menaikkan setiap permohonan apa yang jadi kebutuhan kita. Mungkin kita perlu pertolongan di dalam nafkah mungkin, atau dalam kesehatan, atau dalam apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Itu benar, gak apa-apa, boleh. Karena memang Dia Bapa kita yang baik. Kita meminta kepada Bapa, itu betul alamat yang benar. Tetapi apa yang kita pohonkan itu mesti cocok dengan seluruh kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tidak menaikkan satu doa yang ngawur,
yang salah di hadapan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, ketika kita sudah menaikkan doa dan kita menanti jawaban Tuhan, kita belajar untuk menerima jawaban Tuhan dengan cara ini. Jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Ketika Tuhan menjawab tunggu, kita belajar untuk bisa menunggu. Ketika doa yang kita naikkan dan Tuhan jawab tidak, kita belajar untuk bisa mengerti, jadilah kehendakmu. Tidak, iya Tuhan, aku belajar untuk taat. Ini kehendakmu, tidak. Atas apa yang aku naikkan dalam permohonan doa ini. Ini tidak gampang, saudara. Ya, kalau saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya sudah lulus. Kita sama-sama belajar. Dan biarlah kita diingatkan lewat pelajaran doa Bapa Kami ini untuk kita mengerti bahwa kita tidak paksakan kehendak kita. Tetapi biarlah kehendak Tuhan itu kita bisa terima, itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, biarlah kita mengerti, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika Allah menciptakan kita, Tuhan itu punya rencana. Malam hari ini mungkin ada dari saudara yang gak pernah ngerti, untuk apa aku ada di dunia ini. Mungkin saudara merasa satu kehidupan yang begitu menderita, satu keadaan yang sangat-sangat tidak enak saudara alami. Dan saudara merasa buat apa ada di dunia ini kalau dengan kondisi seperti ini. Percayalah bahwa setiap pribadi yang muncul di atas muka bumi ini, atau setiap bayi yang lahir di atas muka bumi ini, lewat keadaan yang baik atau tidak baik, mungkin karena kecelakaan orang tuanya sebelum menikah, kemudian hamil di luar nikah dan lahir bayi itu, tetap anak ini mengandung rencana Allah di dalamnya. Saudaraku, mengertilah bahwa setiap saudara mengandung rencana Allah dalam hidup saudara. Dan kita belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan kita cuma habiskan hidup kita ini tanpa mengerti kehendak Allah dalam hidup kita. Lalu kita hidup sia-sia. Sampai akhirnya satu kali ketika maut itu menjemput, hidup kosong, sia-sia. Tapi biarlah kita sungguh-sungguh ngerti kehendak Allah dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di surga ketika Allah ciptakan kita, itu jadi di bumi. Kita genapkan rencana Allah dalam hidup kita. Kisah Para Rasul mencatat itu kehidupan Daud, saudaraku. Ya, dikatakan David serve the will of God in his generation. Saudaraku, betapa indahnya Daud itu melayani kehendak Allah di dalam generasinya. Biarlah kita juga di dalam generasi kita ini, dalam hidup kita ini, kita layani kehendak Allah. Kita mau tundukkan diri kita untuk Raja Surga itu mengendalikan hidup kita dengan kehendaknya. Dan di akhir hidup kita, kita boleh mengatakan seperti Paulus mengatakan, I have fought the good fight of faith and I have finished the race. Aku sudah mengakhiri satu pertandingan yang baik itu. Aku sudah menyelesaikannya seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kehendak Allah ini sungguh-sungguh kita ngerti dalam hidup kita. Dan kita boleh ceburkan diri kita di dalamnya untuk menyelesaikan apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Di poin yang berikutnya, baru kemudian Putra Manusia Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita naikkan permohonan kita. Yaitu, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya nggak tahu kenapa di dalam terjemahan bahasa Indonesia memakai istilah ini. Ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, jadi kita diajarkan tentang makanan yang secukupnya, nggak berlebihan. Saudaraku, apapun yang berlebihan
Itu tidak baik, kita sudah mengerti. Tetapi saya kepingin kita sama-sama lihat di dalam English Bible, ya, di situ dikatakan, give us this day atau today, give us this day our daily bread. Ya, jadi berilah kami hari ini roti kami yang sehari-hari, yang setiap hari. Jadi daily, ya. Day by day. Saudara lihat perbedaannya. Jadi Tuhan itu mau ngajari kita apa, saudaraku? Tuhan itu kepingin kita itu sandar, percaya sama Tuhan day by day. Saudara, apakah Tuhan gak bisa memberikan langsung banyak begitu? Bisa, Dia Allah yang berkuasa. Saudara lihat, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, itu Tuhan berikan mana. Saudara tahu ya, mana itu diberi day by day. Ada orang yang serakah, coba mereka kumpulkan lebih dari apa yang cukup untuk mereka bisa makan dalam satu hari. Dan kita sudah belajar dari firman Tuhan, bagaimana mana itu jadi apa? Busuk, saudaraku. Ya, nah ini Tuhan ingin mengajari kepada kita bagaimana Tuhan memelihara kita itu day by day. Juga dalam peristiwa Elia dan janda Sarfat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 22, saudara bisa baca. Ya, di dalam kisah itu Elia disuruh pergi ke seorang janda yang ada di Sarfat, ya, yang bukan di negeri Israel. Nah, di sana justru Tuhan ketemukan nabi Tuhan ini dengan seorang janda yang miskin. Dan dia cuman punya tepung yang segenggam aja dan minyak yang sedikit, yang itu diolah jadi makanannya yang terakhir, dan setelah itu janda itu mengatakan dia akan mati dengan anaknya karena gak ada lagi apa yang harus dimakan. Tetapi Elia mengajarkan kepada janda yang ada di Sarfat ini untuk membuatkan dia terlebih dahulu, ya, mengutamakan hamba Tuhan ini, dan kemudian apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Itu minyak dan tepung itu setelah dipakai, diolah jadi makanan, kemudian muncul lagi. Dimakan, besoknya muncul lagi. Saudaraku, day by day, ya, daily bread itu digenapkan. Dan Tuhan kepingin kita juga belajar hidup seperti begini. Apakah memang Tuhan gak bisa kasih kepada janda di Sarfat ini langsung 100 kilo begitu, ya, tepungnya dan minyaknya berpuluh-puluh drum begitu, kan enak. Saudara, kalau saudara baca berapa lama Elia ada bersama-sama dengan janda di Sarfat ini. Terjemahan baru dan banyak terjemahan English Bible tidak menyebutkan. Cuma disebutkan banyak hari, many days saja begitu. Tetapi ketika saya melihat di dalam terjemahan lama dan juga terjemahan Darby version, itu ada sesuatu yang indah. Dikatakan dalam terjemahan lama itu genap setahun. Bayangin saudaraku, 1 tahun. Lama saudaraku. Dan kalau terjemahan Darby mengatakan a whole year. Ya, sama. Genap 1 tahun, a whole year. Jadi ada satu waktu yang cukup panjang saudaraku untuk Elia, juga si janda Sarfat ini dan anaknya belajar untuk menyandarkan hidupnya day by day dengan Tuhan. Nah, biarlah hari-hari ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, saudara, kita nggak pernah tahu kapan ini akan selesai. Rasanya semua orang bertanya kapan ya ini akan selesai begitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi biarlah kita mempercayakan hidup kita bersandar kepada pemeliharaan Bapa yang baik, Bapa kita yang di surga itu, day by day. Kita percaya kalau hari ini Tuhan pelihara, kita tahu besok pemeliharaannya itu iya dan amin untuk hidup kita. Terus dan terus, day by day seperti itu. Dia bukan Allah
yang berdusta. Tetapi janjinya ya dan amin. Biarlah ini yang kita percayai. Kita pegang bahwa Dia Bapa yang baik, yang memelihara kita day by day. Hari lepas hari Dia pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Dalam perekonomian, dalam nafkah, di dalam kesehatan, di dalam apapun yang sedang kita hadapi. Hari lepas hari Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia sudah ada di sana sebelum kita memasuki hari itu. Dan Dia sudah memberikan pertolongannya. Dia sudah menyediakan apa yang kita butuhkan dengan ajaibnya. Biarlah kita memiliki iman percaya itu. Day by day kita sandarkan perlindungan, kepercayaan, pemeliharaan Tuhan itu sungguh-sungguh dalam hidup kita. Dan poin berikutnya Tuhan mengajarkan ketika kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sungguh luar biasa. Kita diajari untuk ketika kita menghampiri Tuhan, kita terlebih dahulu mengampuni orang lain yang salah. Saudara, kita yang menjadi inisiator begitu. Ya, jangan tunggu orang lain minta maaf atau minta ampun. Tapi kita, kalau kita tahu bahwa kita terluka atau kita merasa disakiti oleh orang lain, kita belajar, kita menjadi inisiator, kita mengampuni. Karena kita mengerti bahwa tanpa kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita tidak dapat pengampunan dari Allah. Maka ini perlu kita ingat, kita mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti, entah itu sengaja atau tidak sengaja. Kita belajar mengasihi, keluar satu kasih, mengampuni. Ketika kita tidak mau mengampuni, ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Seolah-olah doa itu gak bisa tembus sampai ke surga. Ketika ada pengampunan kita lepaskan. Dan kita tahu itu hubungan kembali dipulihkan. Dan Tuhan dengar doa kita. Dan pertolongan, pemeliharaan, kasih, supply yang dari surga itu tembus, bisa masuk, kita terima dalam hidup kita. Jangan biarkan ada barrier atau penghalang atau rintangan yang menghalangi doa-doa kita kepada Allah. Ketika kita tidak mau mengampuni, biarlah kita lepaskan kasih itu, pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita. Poin yang berikutnya, di dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita melihat ayat ini, seolah-olah Tuhan itu kok membawa kami ke dalam pencobaan ya. Lalu kita yang minta, loh Tuhan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kok seolah-olah dalam tanda kutip, kok kayaknya Tuhan jahat membawa kami ke dalam pencobaan. Kita coba lihat di dalam terjemahan English Bible, di situ dikatakan, and lead us not into temptation. Kalau saya boleh terjemahkan dengan lebih sederhana, dengan bahasa yang kita bisa mengerti, ini lead us. Kita diminta oleh Tuhan untuk kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, lead us. So that we are not trapped into temptation. Bisa paham saudaraku? Jadi Tuhan itu kepingin untuk kita itu terus minta pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Biar Roh Kudus terus memimpin hidup kita. Sehingga kita tidak kejebak masuk di dalam pencobaan, di dalam jeratnya iblis. Jadi bukan Tuhan yang mau bawa kita ke dalam pencobaan. Maksudnya kalimat ini atau ayat ini bukan seperti begitu. Tetapi Tuhan kepingin untuk kita itu ngomong sama Tuhan, Lord lead us, pimpin kami Tuhan, sehingga kami itu tidak kejebak masuk di dalam pencobaan yang iblis mau cobai sehingga kita jatuh.
Kita sudah mengerti pencobaan dengan ujian. Ujian Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk mengolah kita sehingga kita jadi lebih baik. Tetapi pencobaan seringkali iblis yang ada di baliknya dan iblis ingin menjatuhkan umat Tuhan. Bukan untuk jadi lebih baik, tapi jatuh. Itu sebabnya kita diajari untuk lead us, pimpin kami ya Roh Kudus, pimpin kami ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak kejebak di dalam pencobaan yang membuat iman kita terhilang atau iman kita jatuh. Biarlah kita sungguh-sungguh mengerti ini dan kita sampai kepada poin yang terakhir. Saudaraku, diawali dengan Bapa kami yang di surga. Satu hubungan yang begitu dekat anak dengan Bapanya. Tetapi yang luar biasa di bagian akhir dari doa Bapa kami ini diakhiri dengan karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dikatakan kerajaan. Saudara, tadinya hubungannya yang begitu informal, begitu dekat. Bapa dengan anak. Tetapi diakhiri dengan kalimat karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tahu di dalam kingdom, dalam kerajaan itu ada protokoler, ada tata cara, ada aturan-aturan yang beda dengan hubungan bapak dengan anak. Kita mengerti di dalam hubungan kita anak dengan bapa di awal. Tuhan kepingin kita datang apa adanya, Tuhan terima kita. Apapun keberadaan kita, Tuhan itu terulur tangannya menyambut kita. Dia datang sebagai bapa dan kita diterima sebagai anak. Tetapi Tuhan tidak kepingin kita terus jadi anak kecil yang tidak pernah bertumbuh. Tetapi Tuhan rindu untuk kita terus tumbuh dan menjadi dewasa. Dan kita mengerti, orang dewasa mengerti peraturan, orang dewasa mengerti yang namanya hukum-hukum aturan itu. Di dalam Injil Matius 22 kita melihat ada suatu perumpamaan yang diajarkan kepada murid-muridnya oleh Tuhan Yesus, bahwa ada seorang raja yang membuat pesta kawin untuk anaknya dan kemudian dia sebar itu undangan dan dia suruh orang-orangnya, pengawal-pengawal pegawainya untuk beritahu segera datang para undangan itu, tetapi mereka semua menolak. Dan kita tahu akhirnya raja itu menyuruh untuk memanggil, pergi ke persimpangan jalan, panggil siapa saja yang mau, undang siapa saja yang mau datang. Dan banyak orang datang. Tapi ketika raja itu keluar dan menjumpai mereka dalam pesta itu, dan dia melihat orang memakai pakaian yang bukan pakaian pesta. Dan raja itu menegur, bagaimana mungkin, how come, katanya begitu. Kamu datang ke pesta ini gak pakai pakaian pesta. Dan akhirnya raja itu minta pengawal pasukan itu untuk tangkap orang itu. Dan orang itu dimasukkan dalam penghukuman. Nah, kita mengerti di dalam kerajaan ada aturan, ada hukum. Biarlah kita menjadi dewasa, kita menjadi pribadi yang bukan terus jadi anak-anak. Kita tahu ada aturan-aturan hukum-hukum Tuhan yang kita perlu mengerti dan kita perlu ikuti dalam hidup ini. Ada protokoler, ada aturan-aturan, hukum-hukum Tuhan yang perlu kita jalankan dalam hidup ini. Sehingga kita tumbuh menjadi satu pribadi yang dewasa. Dan kita dilayakkan boleh masuk di dalam pesta kerajaannya itu. Jangan sampai kita datang tidak dengan pakaian pesta. Pakaian berbicara tentang pakaian kekudusan, berbicara tentang pakaian kebenaran. Biarlah dalam hidup kita terus ada pakaian pesta ini, pakaian kebenaran, pakaian kesucian yang terus kita jaga. Untuk kita boleh masuk dalam pesta, dalam kerajaannya yang mulia itu. Biarlah di hari-hari yang kita sekarang punya banyak waktu untuk di rumah,
kita semakin belajar merenungkan firman Tuhan. Kita semakin belajar untuk tekuk lutut kita ini masuk di dalam doa. Dan kita semakin punya waktu yang indah bersekutu dengan Tuhan. Bukan sebagai satu paksaan, tapi kita bisa menikmati betapa satu hubungan yang manis kita dengan Bapa kita di surga. Satu persekutuan yang begitu intim, yang begitu berharga, yang begitu mulia. Tuhan beri kesempatan untuk kita bisa bersekutu sebagai anak dengan Bapa. Dan kita merasakan hadiratnya, kita merasakan kasihnya, dan kita terus terpelihara di dalam rencananya. Biarlah kebenaran-kebenaran ini sungguh-sungguh kita tangkap dan bukan hanya sebagai hafalan doa Bapa kami ini, tapi menjadi satu model di dalam doa-doa kita, jadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak akan berpanjang, kita akan sama-sama naikkan pujian Bapa Kau Setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segala. Apakah benar saudara bahwa Dia segalanya lebih dari harta yang kita punya? Tenanglah jiwaku Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Ya benar Tuhan, Menyediakan yang ku. ya Engkau tahu persis seperti apa yang kami perlu Tuhan. Engkau setia dengan janji-Mu, dengan firman-Mu. Perlu sekarang dan selamanya. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Bapa dimanapun saudara ada saat ini, mulia, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan satu pengertian. Dia Bapa kita di surga yang begitu baik, aman bersama. yang memberikan ketenangan, keamanan dalam hidup kita, dalam jiwa roh kita. Lebih dari harta, Kaulah segala. Kita sungguh-sungguh menyadari, mengerti Dia yang paling berharga dalam hidup ini. Bapa yang baik, Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih
setia, Ya, percayai kasih setianya. menyediakan yang ku Percayai pemeliharaannya, apa yang kau butuhkan. Dia tahu, dia setia. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kararabatasiki nakaramu. Oh, yarabatasiki nakaramu. Yarabatasiki nakarabatashande. Haleluya. Yarararararabatasiki nakaramu. Haleluya. Sembah dia, sembah dia. Pakai kesempatan beberapa saat ini untuk sembah dia. Nikmati hadiratnya, rasakan kasihnya. Betapa dia Bapa yang baik, yang sungguh mengasihi kami lebih dari siapapun di atas dunia ini. Dia yang punya rencana dalam hidup kita, rencana yang mulia. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Bapa di surga yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar lewat kebenaran-Mu dalam doa Bapa kami ini. Biarlah kami tidak hanya menghafal, tetapi kami sungguh-sungguh ngerti kebenaran. Kami boleh datang dalam kekudusan, dan kami terus jaga hidup ini dalam kekudusan-Mu. Kami memiliki satu kesempatan yang begitu indah, kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami sungguh-sungguh punya hak yang begitu istimewa untuk menjadi putra-putra-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah kami ngerti rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami belajar untuk menerima setiap kehendak-Mu dalam setiap doa-doa kami. Tuhan, kami terus bersandar dalam pemeliharaan-Mu day by day. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan pemeliharaan-Mu Tuhan hari lewat hari Tuhan pada setiap kami. Dan kami mau belajar dengan kasih-Mu Tuhan, kami mau mengampuni Tuhan orang-orang yang mungkin tanpa mereka tahu atau mungkin dengan sengaja mereka menyakiti atau bersalah dengan kami. Tuhan, kami mau mengampuni, bukan dengan kekuatan kami, dengan kasih-Mu Yesus, dengan kasih-Mu. Tuhan, kami mau belajar menjadi pribadi yang dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terjebak di dalam pencobaan yang iblis mau untuk kami jatuh di dalamnya. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang terus dipimpin oleh Roh-Mu, sehingga kami berjalan dalam jalan-jalan kemenangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami terus jaga hidup ini dalam kekudusan-Mu, memakai pakaian kekudusan, pakaian kebenaran, jubah kebenaran itu Tuhan. Sehingga kami dilayakkan untuk kami satu kali masuk dalam kerajaan-Mu, dalam pesta kerajaan-Mu yang mulia itu Tuhan. Terima kasih, terima kasih.
Kami teringat Tuhan, akan bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini menghadapi pandemi ini. Tuhan, biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, tolong negeri kami, bangsa kami Tuhan. Biar ada pemulihan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan. Untuk negeri ini boleh Tuhan bisa melewati Tuhan pandemi ini dengan pertolongan-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan, bangsa kami Tuhan, kami semua Tuhan, umat-Mu keluar Tuhan dari pandemi ini dengan tangan kuasa-Mu Tuhan. Dalam rencana-Mu yang indah Tuhan, kami mengerti. Terima kasih, terima kasih. Juga umat-Mu Tuhan, kaum muda-Mu Tuhan, apapun yang saat ini mereka sedang hadapi, orang-orang muda-Mu Tuhan, tolong. Mungkin yang mengenai persoalan Tuhan, Kau berikan jawaban, Kau beri pertolongan Tuhan. Yang mungkin sedang lemah dalam kesehatan Tuhan, pilur-Mu menyembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Pilur-Mu Yesus menyembuhkan Tuhan, kuasa-Mu nyata, pilur-Mu masih berlaku sampai hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan yang menghadapi Tuhan hal-hal yang menyesakkan, Kau yang melepaskan, Kau yang memberikan kasih-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Dalam setiap orang-orang muda-Mu atau siapapun Tuhan yang mengikuti Tuhan streaming ini. Tuhan Kau menolong, Kau menjadi jawaban Tuhan atas hidup mereka. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Seberapa banyak Tuhan hamba-hamba-Mu, orang-orang muda-Mu yang sudah melayani. Tuhan memberkati. Dan Tuhan, sebelum hamba-Mu mengakhiri pelayanan malam hari ini, hamba-Mu rindu Tuhan memintakan berkat-Mu Tuhan untuk setiap orang-orang muda-Mu, umat-Mu Tuhan, di kebaktian Kap dan kebaktian pelajar. Mari saudaraku, kita angkat tangan sama-sama. Kita terima berkat yang dari Allah Bapa. Kiranya turun ya Bapa berkat-Mu ini atas setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Mu yang terus memimpin langkah-langkah hidup kami. Yang mungkin secara manusia kami gak tahu Tuhan hari esok seperti apa, tetapi Engkau yang terus memimpin kami, dan kami tahu pemeliharaan-Mu iya dan pasti. Kau terus memimpin kami dalam jalan-jalan dan rencana-Mu. Untuk kami terus semakin berbuah di dalam rencana-Mu ini Tuhan. Dan kami terus meningkat, semakin dewasa dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-berkat-Mu ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara semua, shalom Youth GBZ, shalom Kap GBZ, ada sukacita di rumah, amin.
Puji Tuhan. Kebaktian Sabtu depan kita akan streaming hari Sabtu jam 5 sore di youtube.com/c/cupgbz. Ajak teman-teman, saudara-saudara yang lain untuk sama-sama streaming di kebaktian tersebut. Lalu jadwal ibadah hari Minggu jam 6 pagi dan jam setengah 5 sore di youtube.com/c/gti Bukit Saitun. Setiap pokok-pokok doa, setiap info-info mengenai kebaktian akan diupdate di Instagram @cupgbz dan @youthgbz. Dan setiap PS online akan dihubungi kembali oleh masing-masing ketua PS oleh PPS-nya di WhatsApp maupun Line. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang kuasa dari doa. Setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, seberapa banyak yang kita mengerti, kita mau praktekkan sama-sama sampai Tuhan Yesus datang, kita mau hidup untuk memperkenankan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all. Saya percaya kita semua terberkati pada malam hari ini. Amin. Pesan dari kami adalah tetap semangat mengikuti Tuhan, tetap semangat melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. God bless you all. God bless you. Saya percaya, Saya percaya saudara sudah terberkati malam hari. saya percaya kita semua terberkati Amin. pada malam itu. Gak boleh belibet. Saya percaya, apa Bu? Saya percaya apa? Saya percaya. Anda juga percaya pasti.